Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 saham yang menarik untuk trading buy ya, untuk periode tanggal 6 Mei sampai dengan 10 Mei 2024. Jadi di saat IHSG masih koreksi, cenderung masih testing MA 200-nya, 10 saham ini masih cukup menarik ya kalau mau trading buy ya, seperti itu ya. Sebentar saya sharekan untuk grafiknya atau chartnya. Jadi, sebentar ya. Jadi kita bahas dulu mengenai grafiknya untuk IHSG atau composite di sini ya di chart saya ya. Jadi IHSG ini dia sedang tes lagi untuk MA 200-nya. Sebenarnya sebelumnya sudah 2 kali tes ya. Jadi tes ketiga kalinya ini kalau dia berhasil bertahan di atasnya, jadi dia semakin valid ya. Jadi dia sebenarnya untuk IHSG ini kalau kita perhatikan ya, uptrendnya itu masih cukup bagus ya. Kalau jangka menengahnya ya. Karena IHSG itu range-nya untuk tradingnya itu di bagi menjadi 2 area, 6.600, 7.000, kemudian 7.000 sampai 7.400-an ya, seperti itu ya. Jadi selama dia pasti bertahan di atas 7.000, sebenarnya IHSG itu koreksinya masih cukup sehat ya. Jadi nggak ada istilahnya hancur ya. Hancur itu kalau misalnya dia itu koreksinya jauh di bawah 6.600, maka ada kecenderungan dia akan turunnya makin dalam ya, bisa sampai di bawah 6.000, bisa sampai testing lagi area sekitar 5.800-an ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini memang masih cukup menarik untuk indeksnya. Tapi kalau kita bicara mengenai eh, cuan atau profit di saham, itu kita langsung bahasnya ke portfolio masing-masing atau saham-saham yang ada di watchlist-nya. Jadi bukan di indeksnya, karena kita nggak bisa trading IHSG ya, seperti itu ya. Nah, indeks ini untuk acuan aja, saya akan bahas 10 saham yang menarik ya, dikala IHSG koreksi testing MA 200 ini. Saya mulai pertama adalah untuk saham Campina ya, atau Campina Ice Cream Industry. Kalau kita lihat di sini untuk secara trennya, sebenarnya trennya itu masih cukup menarik walaupun sebelumnya dia turun ya di bawah MA20-nya. Tapi kalau kita lihat MA20-nya itu masih mengarah ke atas. Jadi harga sahamnya kalau di bawahnya memang strateginya kalau misalnya sudah memotong ke bawah, apalagi dia sudah di bawahnya ini ya, garis 374 ini, maka ya ada baiknya jual dulu. Tetapi sebaliknya kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas, ya sudah ada konfirmasi kita boleh buy. Nah, sebenarnya untuk camp ini cukup menarik, walaupun yang terakhir volumenya kecil banget Pak Sultan, nggak sama dengan hari Kamis. Hari Kamis kan dia volumenya lebih besar. Nah, ini naiknya tinggi tapi volumenya masih kecil ya. Nah, bukan berarti dia akan balik lagi arahnya ke bawah, enggak, belum tentu ya. Jadi volume itu untuk konfirmasi, jangan dibalik ya. Jadi lihatnya tetap price actionnya. Nah, ini kalau kita perhatikan yang mau buy itu boleh buy sekarang atau tunggu di area 374. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Atau kalau enggak kita lihat kalau dia berhasil naik ke atasnya high-nya hari Jumat tanggal 3 Mei ya, dia naik ke atasnya 392, kita boleh buy yang belum punya atau yang sudah punya kalau mau average up silakan naik ke atas 398 tambah lagi target price-nya di area sekitar 428 ya. 426 sampai 428. Itu untuk Pemina. Nah, saya juga mau sharing sedikit mengenai tools yang saya sudah pernah sharingkan sebelumnya. Mungkin saya sharingkan, mungkin yang belum tahu, yang berminat bisa join ya. Nanti hubungin saya. Linknya kalau mau melihat contohnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Sebentar, saya coba ganti dulu untuk screen-nya. Jadi di sini ada contohnya. Contohnya itu ada bisa lihat di T.me garis miring Sunar Saham Alert ya. ALERT ya. Nah, di situ ada contoh screenshotnya dari real time seperti apa kalau yang berbayar ya. Ini yang free, yang saya bagian free itu dia delay ya, jadi screenshot dari real time-nya. Nah, kalau kita lihat ini untuk camp itu hari Jumat sudah ada alertnya ya, naik ke atas 390 boleh buy. Seperti itu ya, itu jam 3.06 waktu Indonesia bagian Barat sorenya ya. Jadi kalau kita lihat perhatikan dari chartnya ini, camp ini menarik untuk buy. Kalau misalnya Anda mau buy, boleh buy langsung atau tunggu buy weakness di 374. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher, naik ke atasnya seperti saya sebutkan tadi ya, naik ke atas 392 atau 393 lah ya, kurang lebih dia marhubulnya, kita boleh buy breakout lagi ke atas 398 tambah lagi FS up target price berikutnya sekitar 426 ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 370 jangan lupa pasang stop lossnya.
Karena kalau dia gagal bertahannya di atasnya 374, dia turun di bawah 370, ya ada kemungkinan dia bisa koreksi lagi, koreksinya lumayan jauh. Kalau kita lihat dari area support sebelumnya bisa sekitar 340-an, 344 ya ini kurang lebih ya. Itu untuk camp. Jadi tetap waspada, pasang stop loss-nya. Ya, mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk Pegas. Pegas ini sudah saya bahas di video sebelumnya mengenai 10 saham yang menarik ya di saat BBRI turun ya. Ini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya ya. Jangan takut ketinggalan atau ketinggian enggak. Jadi strateginya Anda bisa buy a weakness di area yang sudah saya gambarkan, area kotak ini ya, saya perpanjang sekitar 1.400 atau 1.350 sampai 1.380, maksimum sampai 1.300. Itu untuk area buy a weakness-nya. Yang sudah punya juga sama. Kalau misalnya dia gagal bertahan di atas 1.300, lebih baik jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia bisa turun lagi ke bawah, lanjut lagi downtrend atau bahkan nanti bisa-bisa sideways lagi seperti ini ya di bawah ya. Jadi kalau di bawah 1.300 lebih baik hindari dulu. Nah, memang mungkin ada yang takut, Pak Sunar, ini ada gap lompatan besar ya. Karena ada sebelumnya beritanya laba bersihnya tiba-tiba naik 40% terus sahamnya langsung meroket ya. Apakah gap ini bakalan ditutup? Gap sebenarnya bisa ditutup bisa tidak ya. Bisa langsung dan juga bisa tidak langsung ya. Jadi nggak mesti langsung ditutup. Tapi kalau misalnya Anda takut, ya Anda buy obligor saja sekitar area yang saya gambarkan ini 1.300, 1.350 sampai 1.380 atau 1.420-an. Nah, kalau misalnya nggak dikasih biowitness ternyata dia naik lagi ke atas 1515 dalam minggu ini ya Anda boleh buy yang belum punya atau yang sudah punya kalau mau average up silakan breakout ke atas 1535 target pas berikutnya di 1640 dan 1780. Jadi kenaikannya untuk Pegas ini masih cukup menarik, masih bisa menguji lagi resisten 2000 yang sebelumnya gagal ya. Mudah-mudahan kali ini berhasil ya. Didukung dengan sentimen perbaikan laporan keuangan seperti itu ya, Pegas ya. Jadi kurang lebih cukup. Oh ya, kalau untuk yang langganan Sunar Sam Alert itu sebenarnya uh, Sunar Sam Alert itu Pegas juga sudah ada ya. Jadi itu dia alertnya hari Jumat sekitar jam 9 lebih 08 pagi ya. Jadi buy Pegas naik ke atas 1485. Nah, sebelum hari Jumat ini hari Senin dan Selasa sudah ada alertnya. Jadi dari harga mulai dari 1325 ya untuk Pegas ya alertnya. Kalau dari minggu minggu lalu ya, kalau sebelumnya April ya ada sih ya. Memang sebelumnya pernah dia naik gagal turun ya. Nah kalau misalnya dia bagus lagi balik lagi ke atas ya, dia akan mengirimkan alat lagi untuk kita untuk buy a weakness atau buy ya seperti itu ya. Atau kalau dia berhasil breakout lagi kita boleh average up ya, kurang lebih seperti itu. Nah untuk Pegas ini masih cukup menarik. Jangan lupa pasang take stop-nya atau stop loss-nya ya. Kalau takut ya Anda tunggu buy a weakness atau bayinya bertahap atau pilih saham yang lainnya. Yang kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya PTRO juga sudah saya bahas di video YouTube ya. Jadi nggak semuanya berbayar. Sunar Super Seed free Anda bisa gunakan. Itu Anda bisa screening sendiri berdasarkan style masing-masing. Atau yang menonton YouTube video saya ini PTRO sudah saya bahas juga. Jadi intinya untuk mau biometris Anda bisa pilih area 53250, 4930 atau 4570. Atau kalau nggak dikasih ya paling dekat di 6.000. Jadi kalau dia turun banyak 6.000 jangan buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah kalau misalnya tunggu di bawah kita nggak dikasih-kasih ya kita boleh buy high sell higher. Naik ke atas 6475 kita boleh buy target pas berikutnya 7.000 dan 7650. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Nah apakah ada aksi korporasi atau karena labanya bagus atau gimana kok tiba-tiba naik saya nggak tahu karena saya itu fokusnya di trennya. Trennya masih bagus tahu dari mana? Ini MA20-nya yang biru ini mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Jadi masih cukup menarik untuk PTRO ya. Ini juga sudah ada alatnya juga ya. Nanti Anda bisa cek sendiri ya. Kalau lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk Cleo. Ini juga sudah sama eh, sudah ada alatnya juga. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Buy on weakness Anda bisa tunggu di area 970 atau 900. Kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah ini kan 2 hari sudah naik tinggi. Paling dekat kalau Anda mau buy on weakness ya 1050-an kalau misalnya dia koreksi ya. Kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu nanti mendekat penutupan atau besok paginya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya ya kita barusan buy. Atau buy high sell higher. Naik ke atas 1155 kita buy average up ya kalau sudah punya naik lagi ke atas 1200 tambah lagi naik ke atas 1250 average up boleh lagi ya uptrendnya masih cukup kuat. Nah apakah nanti tiba-tiba dibanting lagi Pak Sunar seperti ini dia sempat banting segala kemungkinan selalu ada jadi selalu pasang trade stopnya atau stop lossnya. Kalau takut ketinggian atau ketinggalan Anda tunggu aja buy a weakness di 970 atau 900 maksimum.
Kalau turun di bawah 900 lebih baik jual semuanya karena dia bisa bisa trennya sudah selesai ya. Jadi dia akan sideways atau downtrend lagi ya seperti itu ya, atau balik lagi ke bawah. Jadi untuk Clio ini sejauh ini masih cukup menarik kalau mau trading buy. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Java area trading range-nya sudah saya gambarkan 1140 dia akan menguji resisten 1255. Sekarang posisinya di tengah-tengahnya. Jadi Anda mau langsung buy boleh, bertahap aja ya. Kalau naik Anda tambah lagi average up ya. Jadi naik ke atas 1230, yang mau buy silakan atau yang sudah punya mau average up silakan. Naik ke atas 1255, breakout target price berikutnya di 1385. Eh, Memang sih kalau kita perhatikan di sini ini sudah naik tapi gagal Pak Sunar. Ini juga gagal. Ini juga nyentuh kemudian gagal. Wah, ini jangan-jangan kalau dia nyentuh terus gagal dia pasti turun. Belum tentu. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1255 yang mau tambah lagi boleh atau average up boleh, yang mau buy hasil lain juga boleh. Jangan terlalu kaku ya. Artinya sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal, tapi belum pasti berhasil juga. Yang mau buy on weakness boleh aja di area 1140. Jadi kalau dia turun di bawahnya 1140 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy untuk Java ya cukup ya. Berikutnya TCPI uptrendnya masih bagus. Ciri kaca TCPI memang TCPI ya itu memang ekornya panjang di bawah ya, jadi Anda bisa buy on dip istilahnya ya. Jadi kalau dia turun Anda pasang aja antrian di 7.600, stop lossnya Anda pasang di 7.400 atau 7.250. Jadi selama di atasnya 7.250 untuk TCPI masih cukup menarik. Anda tinggal tunggu pasang aja buy on dip di 7.700 atau 7.800-an. Nah, kalau nggak dikasih, kalau kita perhatikan high-nya hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 kan di 8175. Jadi kalau dia naik ke atas 8175 atau naik ke atas 8200, kita boleh buy ya. Kemudian kalau dia breakout ke atas 8525 ya kan itu kita boleh tambah lagi atau average up yang sudah punya, yang belum punya kalau mau buy hasil lahir silakan. Target price berikutnya ini masih bisa ke 9200 dan 9800 itu untuk TCPI ya. Volumenya juga masih rame, asing juga masih net buy ya seperti itu ya. Jadi masih cukup menarik. Cukup ya. Berikutnya untuk Elsa, ini MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Dia akan testing resistennya sekitar 438. Ini sudah saya gambarkan ya garisnya ya. Saya ambil dari swing high yang di sini sekitar September lalu ya, 13, 14, 15 ini ada dua swing high. Nah, di situ kalau kita perhatikan, kalau dia berhasil naik ke atas 438, yang belum punya, yang boleh mau buy silakan, yang sudah punya average up boleh, pakai price berikutnya 460, berikutnya lagi di 505. 505 itu didapat dari mana? Kalau kita mundur ke belakang, ini dia dari area sebelumnya di sini ya. Dia sempat naik tinggi, kemudian dia pullback lagi. Tapi 505 itu targetnya tercapai ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk naik lagi kalau dia breakout ke atas 460. Yang takut-takut, wah jangan-jangan nanti naik kemudian turun lagi ya. Anda tunggu aja buy average di area 414 atau 400 maksimum di 386. Jadi kalau turun di bawah 386 atau 380, saran saya sih jual dulu semuanya karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 386 ini dia bisa resiko turun bisa lumayan dalam, bisa sampai 340 atau 320. Memang sih sebelumnya dia kalau turun balik 386 nggak lama lagi naik lagi ya. Ini satu kali, dua kali gini ya, tiga kali di sini ya. Nah, bukan berarti kali ini kalau turun balik 386 langsung hajar sebanyak-banyaknya enggak. Kita tunggu aja kalau menjelang penutupan atau besok paginya seperti ini ya. Ini tanggalnya tanggal 2 April ya. Dia menjelang penutupan dan dia sudah rebound di atasnya 386 ya kita berusaha boleh buy. Ya pasang stop lossnya di swing low yang terdekatnya di 382 atau di area 374 ya. Nah, ini kalau mau buy weakness nggak dikasih di 414 nggak dikasih, 400 nggak dikasih, tiba-tiba dia breakout ya Anda boleh buy high sell higher kejar boleh. Kalau Anda tipenya trend following karena saya follow the trend. Selama trennya masih bagus ya kita boleh buy. Dia breakout higher high akan bentuk high yang lebih tinggi lagi di atasnya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya ESA, dia masih konsolidasi tapi ini lumayan rapi ya. Kalau setelah konsolidasi kemudian dia breakout, dia masih bisa naik lagi. Uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Kalau dia breakout ke atas 795, yang mau buy high sell higher silakan. Yang mau average up tambah lagi silakan. Target pas berikutnya 830, 870. Kalau takut, Anda tunggu aja buy on weakness di 700 sampai 710 lah ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia masih bertahan di atas 710 Anda boleh buy ya. Tapi kalau nggak dikasih buy on weakness ya kita buy high sell higher aja seperti saya sebutkan sebelumnya. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya ULTJ, kalau kita lihat ULTJ ini uptrendnya masih bagus, tahu dari mana mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya ya dia akan testing area resisten berikutnya di 2050 ya. Jadi
Memang fluktuasinya lumayan tinggi ya. Kalau kita perhatikan ekornya panjang ke atas. Kalau yang takut ya tunggu aja di area 1850 sampai 1900. Kalau dia koreksi, jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas. Maksimum kalau di bawahnya buy on weakness sekitar 1780 sampai 1820 ya seperti itu. Tapi kalau nggak dikasih, dia berhasil naik lagi ke atas 1980. Yang mau average up yang sudah punya ya, average up boleh, atau yang mau buy high selayar boleh. Target price-nya dia akan menguji high sebelumnya 2050. Kalau dia breakout, target price-nya di 2100. Nah, kalau dia naik lagi, apakah masih bisa naik lagi? Ini kan high-nya sebelumnya di area sekitar 2130. Jadi setelah 2050, 2100 berikutnya kurang lebih bisa sekitar 2200-an lah ya. Saya ambil acuan sekitar 100 rupiah range-nya. Ya, gitu ya. Untuk WLTJ ini uptrend-nya masih cukup menarik ya, masih cukup kuat. Memang sih kalau dia sudah naik tinggi, kemudian ada kemungkinan dia pullback testing lagi MA20-nya. Jadi kalau nggak buru-buru ya tunggu aja di area 1880 sampai 1900 atau 1780 sampai 1820 ya. Wah, habis sih nah seperti itu ya. Nah, itu untuk WLTJ. Sebentar, ini berapa saham? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, satu lagi bukan Telkom sih. Tadi apa ya? Oh, ICBP ya. Tadi kena geser ya. ICBP. Nah, ICBP ini cukup menarik ya. Kalau kita lihat di sini area buy on weakness sudah saya gambarkan ada dua, 1150, 11.150 dan 10.675. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Ini kan sudah berhasil rebound lagi mantul ke atas 10.675. Yang belum punya kalau mau buy boleh. Eh, yang sudah punya nanti kalau mau average up breakout ke atas 10.850 atau 10.975 ya kan, Anda boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya dia akan menguji level 11.450 dan 11.750. Ya, sejauh ini memang uptrendnya masih cukup menarik. Memang secara fundamental dia agak menurun ya, karena dia harus menelan kerugian dari salah satu perusahaan yang di luar negeri. Saya lupa negara mana gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan MA20-nya masih mengarah ke bawah ya. Seringkali fluktuasinya tinggi, dia naik tinggi kemudian dia koreksi gitu ya. Nah, ini strateginya gimana ya? Anda bisa tunggu buy on weakness di bawah 10.275 maksimum lah ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound ya kita baru sampai. Nah, ini kan sudah di atas 10.675. Ya, lumayan aman lah kalau Anda mau buy on weakness sekarang. Belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi. Tapi kalau turun lebih baik jangan di every stone karena dia masih cenderung resiko. MA20-nya masih mengarah ke bawah. Walaupun harganya sudah di atasnya sekarang ya, tapi bisa saja dia balik lagi. Karena sebelumnya dia fluktuasinya tinggi, naik kemudian turun, turunnya juga lumayan drastis, besoknya naik lagi, balik lagi, ya seperti itu ya. Dinamika trading memang seperti itu ya. Kadang-kadang kalau kita trading satu kali gagal, dua kali gagal, ketiga kalinya belum tentu gagal. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi belum pasti berhasil juga ya. Ya kurang lebih cukup. Di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini.